Selamat datang kembali teman-teman. Hari ini saya mau sedikit memberi penjelasan mengenai jenis-jenis stiker. Karena begitu banyaknya pertanyaan mengenai stiker, perbedaannya apa, stiker HVS, stiker photo paper, dan stiker yang bisa tahan air. Jadi pertanyaan yang paling umum ialah apakah bahan ini bisa dipakai tahan air? Apakah bahan ini bisa dipakai untuk print di printer biasa? Nah, jadi pada prinsipnya ada beberapa jenis stiker. Hari ini kita akan coba jelaskan. Oke. Yang pertama ialah stiker HVS. Nah, stiker HVS ini dibuat dari bahan HVS. Seperti apa? Kita akan buka satu-satu ya supaya teman-teman bisa melihat perbedaannya. Nanti kita juga akan coba cetak. Hasil cetaknya semua percobaan kita hari ini cetak adalah menggunakan tinta dye biasa, karena rata-rata teman-teman hendak mencetak dengan tinta biasa, printer biasa yang standar paling umum. Kita lihat perbedaannya seperti apa sehingga teman-teman bisa menentukan dengan pasti jenis kertas stiker apa yang paling cocok untuk teman-teman. Oke? Nah, stiker HVS. Seperti judulnya, HVS ini adalah bahan HVS yang umum. Jadi terdiri dari kertas HVS. Oke, seperti ini. Ya, apakah kertas ini tahan air? Karena bahannya HVS, tentu saja tidak akan tahan air. Kalau terkena air, pasti akan rusak. Jadi stiker ini lebih cocok digunakan untuk wilayah-wilayah yang tidak mudah bersentuhan dengan air. Tapi teman-teman bisa mengakali dengan laminasi. Laminasi adalah seperti ini. Laminasi. Jadi hasil cetak ini bisa dilaminasi sehingga hasil cetaknya tahan air. Tapi sekali lagi, bahan dasarnya ini tidak tahan air. Oke? Berikutnya, photo paper, stiker photo paper glossy. Bahannya adalah photo paper. Seperti apa itu? Seperti ini. Sky photo paper adalah best seller di semua marketplace kita sejauh ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, bahannya adalah glossy. Oke? Kita lihat seperti ini. Contohnya. Oke? Nah, bahannya glossy. Pertanyaannya, apakah tahan air? Sekali lagi, kertas ya, kita bicarakan adalah kertas water resistant. Apa itu water resistant? Artinya kalau hasil cetaknya kena percikan air, kena air sedikit-sedikit, dia tahan. Tapi kalau dicebur dalam air atau kena air intensif terus-menerus, otomatis kertasnya pasti tidak tahan, karena ini terbuat dari bahan kertas juga. Bagaimana supaya lebih tahan air? Sekali lagi, teman-teman bisa menambahkan laminasi, tapi tetap kurang recommended untuk outdoor. Oke? Lalu bagaimana kalau saya mau pakai bahan yang benar-benar bahannya tuh tahan air? Oke. Dari dua bahan pertama ini saya mau menjelaskan. Ada dua macam hal yang harus teman-teman perhatikan jika teman-teman ingin hasil cetaknya tahan air. Pertama gini, ada bahan yang tahan air, ada hasil cetak yang tahan air. Jadi apakah hasil cetak teman-teman tahan air itu ditentukan oleh dua hal. Pertama ialah medianya, kertasnya. Kertasnya apakah tahan air? Nah, dua kertas pertama yang tadi kita sudah review tidak tahan air. Kertas photo paper stiker itu water resistant, jadi bisa tahan percikan air, tapi tidak akan tahan air dalam intensitas yang besar. Nah, kedua, teman-teman juga memerlukan tinta yang tahan air jika teman-teman ingin hasil cetaknya itu tidak mudah rusak. Sebab kalau teman-teman menggunakan kertas yang tahan air tapi tintanya tidak tahan air, saat kena air juga buyar pasti. Jadi ingat teman-teman, ada dua hal yang menentukan apakah hasil cetak teman-teman itu tahan air atau tidak. Oke, kita lanjut ke review berikutnya ya, yaitu stiker vinil. Dia tahan air ini teman-teman, karena bahannya adalah vinil dan bisa dicetak dengan tinta biasa. Bahannya teman-teman lihat, vinil, jadi bukan kertas. Bahan vinil adalah bahan yang
tahan air. Dia tidak akan rusak atau hancur jika sekalipun direndam dalam air. Berbeda dengan dua jenis stiker sebelumnya. Oke, jadi kalau teman-teman perlu sesuatu yang outdoor, bahan yang outdoor untuk dicetak di luar ruangan, teman-teman bisa menggunakan ini, dan ini bisa dicetak dengan tinta biasa, tinta dye. Sekali lagi, tinta dye itu adalah tinta yang tidak tahan air. Supaya hasil cetaknya tidak rusak, awet, teman-teman bisa lagi menggunakan laminasi seperti ini. Jelas ya teman-teman ya perbedaannya. Nah, yang terakhir adalah stiker transparan. Jadi teman-teman, bahannya itu adalah bahan transparan, sama seperti stiker vinyl sebelumnya. Stiker ini tahan air, cuma dia transparan. Seperti apa sih yang dimaksud transparan? Seperti ini teman-teman, transparan. Jadi teman-teman bisa menggunakan untuk media-media yang membutuhkan bahan transparan. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah ini kita akan mau coba cek hasil cetaknya. Oke teman-teman, kita akan cetak menggunakan kertas HVS, kertas foto paper, stiker, vinyl. Nanti kita akan kembali untuk menunjukkan hasil cetaknya. Oke, ditunggu ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah kembali dengan hasil cetak masing-masing bahan. Yang pertama adalah HVS, foto paper stiker glossy. Lalu berikutnya adalah vinyl inkjet, stiker vinyl inkjet, dan ini adalah stiker transparan. Sama bahannya vinyl, mungkin makanya teman-teman bisa lihat hasilnya kurang lebih hampir sama, cuma bedanya ini adalah transparan. Oke, nah bahan HVS kualitasnya kalau kita cetak dengan gambar yang berkualitas tinggi ya kurang lebih seperti ini. Tetap tidak akan sebaik dengan foto paper stiker glossy, karena ini bahannya adalah foto paper seperti ini. Teman-teman bisa membandingkan hasilnya. Oke, nah hasil cetak ini semua kita cetak dengan tinta ivory fill dye. Saya menggunakan printer Epson. Dye itu adalah tinta biasa ya, jadi bukan tinta khusus seperti art paper atau tinta khusus yang di media khusus. Oke, nah kita mau ngetes hasil daya tahan terhadap airnya, terutama yang pertama dua ini. Kalau ini kan memang bahannya tahan air ya kan. Nah kalau ini kan bahannya tidak tahan air. Seperti apa sih hasilnya? Oke, kertas HVS kalau terkena air kita bicara percikan ya. Ini yang terjadi, air itu akan mudah meresap ke dalam bahannya karena bahannya adalah HVS, bahannya kertas. Jadi dia tidak akan tahan baik kertas maupun hasil cetaknya. Nah, seperti ini teman-teman lihat, ya kan? Sementara kalau foto paper seperti ini, jika kita kasih tisu pun dia tidak luntur karena bahannya adalah foto paper. Dan teman-teman, bahan ini yang saya sebut water resistant, jadi tahan terhadap percikan-percikan air, tahan terhadap air yang sedikit, tapi tidak akan tahan terhadap air dalam jumlah besar. Nah, karena kertasnya tetap adalah bahan kertas. Tentu saja kembali kepada masing-masing kualitas tinta masing-masing yang teman-teman gunakan. Kalau kita kan di sini menggunakan tinta ivory fill, ya kan? Kalau ini kertasnya memang tahan air karena dia bahannya vinyl. Jadi dicetak dengan air, kena air kertasnya tidak akan masalah. Bahan vinyl. Oke. Tentu saja water resistant. Nah, hasil cetaknya seperti apa sih? Kayak gini. Kalau ini kan HVS. Tentu saja dia tidak akan tahan air pada saat teman-teman menggunakan air. Jadi stiker HVS ini lebih cocok teman-teman gunakan untuk media-media yang jauh dari air, tidak mudah terkena air dan sebagainya. Tetap saja teman-teman bisa menggunakan laminasi seperti yang saya info sebelumnya ya. Laminasi membuat hasil cetak teman-teman tidak terkena air, jadi tahan air. Tapi tetap saja bahan belakang ini tidak akan tahan air jika teman-teman nanti
berurusan dengan air dan sebagainya pasti akan rusak juga. Sementara ini paper dia sedikit lebih tahan dengan air, tapi jika air kondisinya banyak maka hasilnya pun tidak maksimal. Kurang lebih seperti ini. Bahannya glossy. Oke. Nah, bagaimana dengan yang vinil? Vinil jelas tahan air, tapi sekali lagi kertasnya ini tidak akan berefek sama sekali. Oh maaf, ini transparansi ya kan, tahan air ya kan, tapi akan lebih baik. Tapi hasil cetaknya karena menggunakan tinta biasa, maka hasil cetaknya ada baiknya dilindungi supaya lebih tahan air. Yang tahan air adalah kertasnya. Oke. Nah, saya akan buka lagi untuk yang stiker vinil. Nah, ini kan tahan air. Bahannya. Kertasnya tahan air. Tapi hasil cetaknya sendiri karena menggunakan tinta biasa tentu saja tidak akan tahan air jangka lama. Karena itu saya menyarankan teman-teman untuk menggunakan laminasi. Laminasi ini membantu untuk teman-teman menempelkan pada hasil cetak ini supaya tahan air ya. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk mendapatkan hasil yang baik tahan air, teman-teman perlu penting dua hal. Pertama adalah kertas stikernya, HVS, foto paper stiker, stiker vinil, stiker transparansi. Jadi teman-teman untuk dua macam ini, yang pertama jelas tidak tahan air sama sekali. Yang kedua, water resistant, dia tahan air dalam bentuk percikan-percikan atau air dalam jumlah kecil. Sementara stiker vinil jelas bahannya tahan air karena terbuat dari bahan yang tahan air, tidak akan rusak karena air. Bahannya adalah vinil seperti ini. Nah, bicara hasil cetak, karena kita bicara hasil cetak menggunakan tinta dye, tinta biasa yang bahannya adalah air. Untuk tahan lebih air, hasil cetaknya tahan air, ada baiknya dilapisi dengan laminasi. Jadi laminasi itu membantu teman-teman, membantu hasil cetaknya itu tahan terhadap air. Kalau ada air atau ada percikan, maka hasil cetaknya itu tahan juga, tahan terhadap matahari, tahan terhadap udara, perubahan-perubahannya. Jenis tinta itu sangat menentukan. Oke, kita laminasi ini seperti ini teman-teman. Nih, saya contoh kita akan melapisi. Maaf ya, saya melapisinya hanya dengan cepat saja, jadi mungkin kalau ada gelembung atau udara bisa terjadi. Oke, ini teman-teman bisa lakukan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka hasil cetak maupun kertasnya tahan air. Kertasnya vinil tentu saja tahan air. Vinil tidak akan rusak karena air sama sekali. Mau air dalam jumlah banyak, ada yang dikit. Sementara di luar ini tentu karena sudah dilapisi dengan air. Nah, jadi yang paling kuat terhadap air tentunya adalah stiker vinil dilapisi dengan laminasi, kurang lebih seperti itu, karena sudah ada bahan plastik lagi di luarnya. Nah, jika teman-teman butuh bahan yang outdoor, kita buat stiker mobil yang kira-kira mungkin kena hujan dan sebagainya, ya teman-teman pilihan mungkin ini, atau transparansi. Transparansi itu tembus pandang, tapi sekali lagi tergantung kebutuhan teman-teman. Perlunya untuk bahan dan media apa. Oke, transparansi itu seperti ini. Jadi mungkin bagus kalau di gelas, kaca, teman-teman mau berkreasi untuk bahan-bahan yang transparan. Nah, sementara kalau teman-teman tidak kira-kira tidak kena intensitas air yang tinggi, cuma mungkin kena percikan-percikan, teman-teman bisa menggunakan foto paper sticker. Foto paper sticker ini hasilnya lagi bisa dilapisi dengan
laminasi. Jadi kembali kepada kebutuhan teman-teman, karena memang stiker berbahan vinil ini cukup mahal. Jadi kalau teman-teman kebutuhannya apa, teman-teman sesuaikan dengan budget dan kebutuhan. Kalau memang kebutuhannya untuk outdoor atau misalnya butuh ditempel di bahan-bahan seperti akrilik, gelas dan sebagainya, teman-teman bisa pilih stiker ini. Nah, ini kan saya tempel di akrilik. Nah, hasilnya kan seperti ini, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi dari sini kira-kira mungkin teman-teman bisa menentukan jenis stiker apa sih yang paling cocok buat saya. Sekali lagi, ada dua macam yang harus teman-teman pertimbangkan. Pertama adalah bahan tidak anti air, HVS, karena kertas HVS jelas rusak kalau kena air. Photo paper sticker, dia water resistant, artinya tahan terkena air dengan jumlah intensitas kecil, tapi kalau dengan air yang terus-menerus atau hujan pasti rusak juga. Dan kembali lagi kepada kualitas tinta yang teman-teman pakai. Kalau tintanya jelek, ada sih tinta yang jelek banget gitu loh, jadi kena dikit aja pasti rusak gitu loh. Oke, jadi saya bicara tinta dye, tentu saja dengan kualitas yang bagus seperti tinta Eco Refill. Yang berikut ini adalah stiker vinil transparan. Oke, bahannya tahan air jelas karena bahannya vinil, bukan kertas. Begitu juga vinil yang seperti ini, tahan air. Sekali lagi, bahan menentukan, lalu hasil cetak saudara-saudara. Kalau kita bicara dalam bentuk tinta yang sama, yang dye, ada baiknya dilapisi supaya tahan air. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Semoga cukup jelas. Kalau tidak cukup jelas, teman-teman bisa bertanya kembali. Ingat, semua produk ini teman-teman bisa beli di sini. Kita semua menjual, bahkan laminasinya pun kami menjual. Oke, kira-kira seperti itu. Semoga review hari ini bisa bermanfaat dengan baik. Terima kasih.